Assalamualaikum, Ustadz Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dimulai kah Ustadz? Boleh silahkan. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu serta teman-teman sekalian yang telah telah mengikuti kajian kita pada hari ini, kajian Jauharut Tauhid edisi ke-11 yang diadakan tiap 2 pekan sekali bersama dengan Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Tanpa lama-lama, mari kita langsung mulai aja, Ustadz. Baik. Barangkali bisa diputarkan matan Jauharut Tauhid untuk 30 bait saja. Silakan. Sekedar untuk mengingat-ingat. Ke bait ke-30 ya Ustadz nih. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bitawhidi wa qad khalat binu'ani tawhidi fa arshada al-khalqa lidin al-haqqi bisayfihi محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كالتي الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا واجبا عليه أن يعرف ما قد واجبا لله والجائزة والممتنعا ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشفا فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير واجزم بأن أولا مما يجري معرفة وفيه خلف منتصر فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام
مشرحا بالعمل مثل هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقلا فواجب له الوجود والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيمه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضدنا وشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم البصر بذي أتانا السامع فهل له إدراك أو له خلف وعند قوم صح فيه الوقف Baik, telah kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, ini mungkin pertemuan kita yang ke-11 atau 12 ya, ke-12 kalau salah. Ke-11. Diselingi sebelumnya 2 kali, kita selingi dengan kajian Arul Haqqas Sunnah. Kita sudah sampai kepada bait yang keempat. Bait yang keempat memang kita cukup lambat ya. Mohon maaf, baterainya habis sebentar. Nah, kita baru bait yang keempat. Memang kita cukup lambat, kita pelan-pelan, tidak ada masalah. Yang penting kita sama-sama untuk talabul ilmi, mencari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait ini dikatakan Muhammadul Aqibu lirrusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Jadi Muhammad itu Al-Aqib. Al-Aqib itu sesungguhnya nama lain daripada nama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita membaca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan banyak sekali nama dari nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika di Taurat itu dikatakan Ahmad, ya kan? Ahmad, bukan Muhammad. Nabi, tapi yang paling terkenal adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Jadi kata-kata Muhammad, wa ma kana Muhammadun aba ahadin. Bukanlah Muhammad itu bapak bagi seorang lelaki di antara kamu, ya kan? Wa ma kana Muhammadun, menggunakan kata Muhammad. Di dalam ayat lain juga dikatakan waladin amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Kata-kata Muhammad. Tetapi ketika kita membaca di dalam di dalam ayat lain dikatakan wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi ketika itu ingat ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ini Rasulullah ilaikum, sungguhnya saya Nabi Isa itu menjadi rasul, menjadi utusan untuk kalian, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, di mana Nabi Isa itu diutus dengan membenarkan apa-apa yang ada di Taurat, sehingga orang Kristen tetap menggunakan kitab Taurat. Mereka menyebutnya dengan istilah perjanjian lama atau Alkitab atau perjanjian lama, itu adalah kitab Taurat, karena memang Nabi Isa diutus untuk membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Selain juga beliau diberikan kitab Injil. Kemudian di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil dikatakan wa mubasysyiran, dan saya memberikan kabar gembira kepada Bani Israel bi rasulin, dengan seorang rasul, seorang nabi yang akan ya'ti min ba'di, yang akan diutus setelah saya, kata Nabi Isa. Siapa namanya? Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, jadi ketika ada yang mempertanyakan, loh, bukannya di dalam Al-Quran dikatakan, di Taurat dikatakan, di Injil dikatakan bahwa Nabi yang akan turun setelah Nabi Isa itu nabinya namanya Ahmad. Kenapa namanya Muhammad? Nah, kenapa namanya Muhammad bukan Ahmad? Kita katakan bahwa di antara nama-nama Nabi Muhammad, yang pertama, yang paling masyhur adalah Muhammad, tetapi Nabi Muhammad juga punya nama lain namanya Ahmad. Di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil disebutnya dengan istilah Ahmad. Kalau nggak salah Franklin dalam bahasa mereka itu. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, namanya menjadi Ahmad. Beliau juga punya nama lain namanya Al-Mahi. Al-Mahi. Atau punya nama lain juga Al-Ashir. Punya nama lain juga Al-Aqib. Nah, jadi selain Muhammad, selain Ahmad, punya nama lain. Di dalam sebuah hadis katakan innali asma, bahwasanya saya, maksudnya itu Nabi Muhammad, punya banyak nama. Ana Muhammadun, nama saya itu Muhammad. Wa ana Ahmadun, wa ana Ahmadu, dan nama saya itu Ahmad. Wa ana Al-Mahi, dan nama saya itu Al-Mahi. Alladzi yaqullah dia al-kufra, di mana Allah itu dengan diutusnya saya, maka kekafiran yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu terhapuskan. Jadi nama lain Nabi Muhammad adalah Muhammadun, Ahmadu, Al-Mahi. Ada nama lain lagi selain Al-Mahi. Wa ana Al-Hashir. Nama saya juga Al-Hashir. Alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Di mana kelak itu manusia akan dibangkitkan di bawah telapak kaki saya. Itu maksudnya adalah umat Nabi Muhammad SAW kelak yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena dari semua nabi hanya Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat atau mampu atau diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Sementara nabi lain tidak ada. Wa ana al-aqib. Nah, ini, dan saya juga punya nama lain namanya Al-Aqib. Aqib itu artinya apa? Aqib itu artinya sesuatu yang terakhir, yang sudah nggak ada hal-hal lagi. Maka dikatakan wa ana al-aqib alladzi laisa ba'di ahadun, di mana tidak akan ada nabi lagi setelah saya. Maka ketika ada yang mengatakan Ahmadiyah ya kan, yang ngaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad yang ada di Lahore atau di mana lah, yang mengaku sebagai nabi, jelas kita akan mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Entah dia Ahmadiyah itu beralasan bahwasanya ini nabi tetapi membenarkan Nabi Muhammad, tetap tidak bisa kita terima. Ini nabi tetapi statusnya seperti wali, tetap tidak bisa kita terima. Apapun alasannya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, apapun namanya, Ahmadiyah lah atau apapun, tetap sesat. Kalau di Indonesia ada yang ngaku nabi, namanya siapa? Siapa itu namanya itu? Yang mendapatkan wahyu katanya kan? Lupa saya itu namanya itu. Dan lain sebagainya lah. Di Indonesia beberapa kali itu yang ngaku sebagai nabi itu.
ada juga namanya Al-Muqaffi, Nabi Muhammad. Nama lain jadi Nabi Muhammad juga Al-Muqaffi, juga Nabiur Rahmah, juga Nabiut Taubah. Dalam sebuah hadis dikatakan, karena Rasulullah SAW yusamalan asma. Dulu Rasulullah SAW itu sering memberikan nama-nama lain tentang dirinya kepada kita, sering memberikan panggilan lain. Maka Rasulullah itu mengatakan faqala ana Muhammadun. Rasulullah kadang mengatakan saya itu Muhammad, wa Ahmadu, dan saya juga Ahmad. Wa Muqaffi, dan nama saya juga Al-Muqaffi. Wal Hasyir, nama saya juga Al-Hasyir. Wa Nabiyyut Taubah, nama saya juga Nabi Taubah. Wa Nabiur Rahmah, nama lain saya juga Nabiur Rahmah. Nah, jadi nama-nama daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Di dalam Injil pun selain Ahmad tadi, selain kata-kata Ahmad, juga sering disebutkan nama lain daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Maka ketika ada seorang yang bertanya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab Injil dan kitab Taurat, dikatakan al-mausuf fit Taurati bi ba'di sifati fil Quran ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hizran lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil. Samaituka al-mutawakkil. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah ada ciri-cirinya di dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Beliau itu diutus kepada umat manusia untuk memberikan kabar gembira. Dan salah satu nama yang tertulis di dalam kitab Injil dan Taurat, samaitukal mutawakkil. Saya sebut, saya panggil Nabi Muhammad dengan nama Al-Mutawakkil. Sehingga ketika ada orang yang menyebut kok Nabi Muhammad Al-Mutawakkil, ada yang nyebut Al-Mahi, ada yang nyebut Al-Aqib, dan lain sebagainya, sesungguhnya itu nama-nama dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang sebagian besar nama-nama itu jarang kita ketahui. Yang sering kita ketahui atau sering kita dengar di dalam telinga kita adalah Muhammad, Ahmad, ya kan, Abu Qasim. Nah, Abu Qasim itu kunyah. Qasim itu salah satu putra beliau. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, fa inni ana Abu Qasim. Sesungguhnya saya adalah Abu Qasim. Nah, Abu Qasim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering juga di dalam lain dikatakan nama Nabi Muhammad adalah Toha. Nama lainnya juga Yasin. Nah, ya kan? Jadi sangat banyak nama-nama daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang pasti beliau adalah penutup para nabi. Wa khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin. Kata-kata khatamin nabi itu maknanya penutup para nabi. Memang ada sebagian yang mentakwil kata ini. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad yang mendirikan Ahmadiyah. Dia mengatakan nabi yang terakhir itu namanya Ahmad, yaitu siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian memaknai Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, adalah Nabi Muhammad itu seperti cincin. Khotim itu memang bahasa Arabnya kan, cincin itu apa namanya? Bahasa Arabnya cincin itu khotim. Jadi khatamun nabiyyin diartikan sebagai cincinnya para nabi. Sementara nabi terakhir disebut dengan Nabi Ahmad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ini takwil yang menyesatkan, takwil yang ingin membuat pembenaran bahwa Ahmadiyah itu benar. Padahal Ahmadiyah jelas salah, jelas sesat, menyesatkan, tidak boleh diikuti. Berbagai cara yang digunakan oleh Ahmadiyah diantaranya dalam mentakwil ayat ini. Khataman nabiyyin, khotim dianggap, padahal ini jelas ayat ini khotam, bukan khotim. Tetapi kalau khotam itu ya penutup, kalau khotim baru stempel. Tetapi orang Ahmadiyah mengatakan sama saja, khotim itu penutup, apa namanya, stempel. Nah, ini salah. Jadi dianggap khotim itu ditakwilkan sebagai stempel atau ditakwilkan sebagai cincin, cincinnya para nabi. Salah. Bedakan antara khotam dengan khotim. Kalau terbolak-balik, orang yang nggak bisa bahasa Arab menerima takwilan mereka, kita bisa tersesat. Jadi hati-hati. Muhammadun al-Aqib, Nabi Muhammad yang al-Aqib, itu nama lain daripada Nabi Muhammad. Lirusli Rabbi. Al-Aqib saya katakan tadi, disebut al-Aqib karena Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir.
Sehingga dari sini kita tidak boleh mempercayai siapapun orangnya yang mengaku sebagai nabi, sepandai apapun, sepintar apapun. Lirus lirabih, jadi sebagai penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi, wa alihi dan keluarganya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu biasanya atau ingin berdoa dan sebagainya, kita sering bersolawat. Bersolawat itu artinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi wahai atau sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka semua membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sholawat ini merupakan perintah Allah kepada umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi Muhammad, wasalimu dan doakan keselamatan kepada Nabi Muhammad tasliman dengan sebenar-benar keselamatan. Jadi Muhammadul Aqibul Rusli Rabbi wa alihi maksudnya adalah membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga membacakan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dalam ayat Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwa malaikat dan Allah bersolawat. Apa arti solawat? Kalau yang bersolawat adalah Allah, maksudnya adalah Allah menurunkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika malaikat bersolawat, berarti malaikat mendoakan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika kita umatnya bersolawat, berarti kita mendoakan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi ketika kata sholawat dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada hambanya, itu maknanya berbeda. Kalau Allah yang bersolawat, maknanya adalah Allah menurunkan rahmat, bukan Allah mendoakan keselamatan. Karena berdoa, arti doa itu adalah dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Dari seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah yang posisinya lebih tinggi. Adapun lebih tinggi, posisi lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu tidak meminta, tetapi memberikan sesuatu. Seperti raja memberikan sesuatu yang baik kepada bawahannya, kepada para menteri. Bukan raja mendoakan keselamatan, tetapi memberikan sesuatu. Jadi ketika Allah itu yusholluna ala nabi, membacakan sholawat kepada nabi, maksudnya adalah Allah itu menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini mempunyai nilai, mempunyai pahala yang sangat besar. Sholawat itu sesungguhnya sangat sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sangat pendek, tetapi pahalanya sangat besar. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, atau di dalam hadis Muslim dikatakan, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang membaca sholawat sekali saja kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sallallahu alaihi asyra. Jadi Allah akan memberikan rahmat, ya kan? Kalau Allah yang membaca sholawat, artinya Allah memberikan rahmat. Sallallahu alaihi asyra, Allah akan memberikan 10 rahmat kepada orang yang membaca sholawat. Sangat ringan di dalam bacaan sholawat itu, di lisan sangat ringan, hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Ringan di lisan, tetapi ketika kita membaca satu sholawat saja, Allah akan memberikan 10 rahmat kepada kita semua. Bahkan sholawat itu ketika kita hendak berdoa, maka hendaknya kita membacakan sholawat. Kenapa demikian? Karena sholawat itu merupakan kunci terbukanya langit. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Jadi ketika Anda hendak berdoa,
hendaklah dimulai dengan tamjid Rabbi, dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, dan lain sebagainya. Anda puji-puji Allah. Wasana alaihi, Anda puji Allah. Yang pertama, ketika kita berdoa, Allah. Kemudian apa? Setelah itu kemudian kita membaca sholawat. Tsumma yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Jadi ketika kita hendak berdoa, hendaklah kita mulai dengan menjunjung atau sana atau membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi sholawat. Bahkan ketika kita bersolawat, sering membaca sholawat, itu kita akan dikumpulkan kelak bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sini adzan, kita break sejenak. Baik, kita lanjutkan. Orang yang sering membaca sholawat, maka dia berhak atau dia mendapatkan kesempatan, punya banyak peluang untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Tirmidzi katakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Manusia yang paling berhak untuk bersamaku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai manusia, kita sering barangkali melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Bisa jadi mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang kita nggak nyadar. Ada barang di jalan kita ambil atau apa macam-macam yang kita, atau kita gunjing orang dan sebagainya yang kita nggak nyadar. Ada kesalahan-kesalahan itu sehingga kita akan dihisap, akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Namun Nabi Muhammad SAW itu punya syafaat atau boleh atau memberikan backingan kelak kita di hadapan Tuhan. Jadi akan mengatakan, oh ini umatku, dia memang pernah begini, tapi orangnya sangat baik. Orang yang sering membuat syafaat, orang yang sering membacakan salawat kepadaku, orangnya seperti itu. Sudah, mohon mungkin diringankan. Nah, jadi syafaat itu bisa jadi dia diringankan dari azabnya, bisa jadi dia diangkat derajatnya, bisa jadi dosa-dosa sebagian dosanya dihapuskan, bisa jadi seluruh dosanya dihapuskan, dan macam-macam. Intinya syafaat adalah bantuan. Bukan berarti ketika mendapatkan syafaat otomatis masuk surga, belum tentu. Mungkin dia kelak akan masuk surga, tetapi mampir ke neraka dulu, yang mestinya katakanlah 1 miliar tahun seumpama ada diskon menjadi 1 juta tahun, nah, kan? Jadi ada diskonnya, itu merupakan syafaat. Atau dia masuk surga yang mestinya itu dapat kelas ekonomi, nah, dia naik tingkat menjadi kelas bisnis. Nah, ini juga bagian daripada syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sering membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu,
ketika kita sering membaca sholawat, kita akan mendapatkan 10 kebaikan dan 10 keburukan kita akan dihapuskan. Bukan hanya itu, kita juga akan diangkat derajat kita sampai 10 derajat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, man shalla alayya sholatan. Barang siapa yang membaca 1 kali sholawat saja, sholatan wahidatan, 1 kali saja membaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa? Sallallahu alaihi asra salawat. Allah akan memberikan 10 rahmat atau akan memberikan 10 kebaikan. 1. Yang kedua, wa khuttat anhu asru khoti'at, dihapus 10 keburukan. Bukan hanya itu, wa rufi'at lahu asru darajatin, dan dia juga akan mendapatkan atau diangkat 10 derajatnya. Bisa jadi derajatnya ketika dia masih hidup di dunia atau kelak ketika ia berada di akhirat. Karena dia sering membaca salawat, 1 salawat dapat 10 kebaikan, 10 keburukannya dihapuskan, diangkat 10 derajat. Nah, ini kan sangat luar biasa. Jadi keutamaan sholawat Nabi ini sangat luar biasa. Bahkan kita setiap hari wajib membaca sholawat. Kok bisa? Kapan? Waktu kita sholat. Menurut madhab Syafi'i, orang yang sholat di dalam tahiyat akhir kan kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Siapapun yang sholat tidak membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak sah. Karena sholawat bagian dari rukun sholat. Itu menurut madhab Syafi'i. Jadi sholawat itu luar biasa, baik dari sisi fungsinya dan lain sebagainya. Yang sering menjadi persoalan di dalam sholat adalah sholawat menggunakan kata sayyidina. Kata sayyidina. Di sini ada 2 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. 1, yang sudah muttafaq alaihi, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, di luar sholat boleh kita menggunakan kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu boleh. Bahkan di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih bab pertama, sebentar saya kayaknya membawa. Karena sering kita itu dikatakan katanya Muhammadiyah itu nggak pakai sayyidina. Ya. Padahal di muqaddimahnya menggunakan sayyidina itu. Bentar saya carikan. Nah, ininya di bagian muqaddimah itu juga dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya Muhammadiyah pun ketika di luar sholat itu membolehkan menggunakan kata-kata sayyidina. Yang menjadi khilaf antar ulama adalah ketika kita menggunakan lafal sayyidina di luar sholat. Khilafnya terletak di mana? Khilafnya terletak pada al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. At-ta'abbud wal ittiba'. Jadi prinsip di dalam ibadah sesungguhnya adalah ta'abbud, untuk beribadah, ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak perlu menambahin apapun yang sudah dibaginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis-hadis sering dikatakan ketika Rasulullah SAW sayyidina. Nah, ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Tetapi yang lain selain Muhammadiyah, katakanlah Nahdlatul Ulama, itu mereka menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, juga menggunakan kaidah usul. Kaidah yang digunakan adalah al-adab muqaddamun alal ittiba'. Al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Jadi sopan santun, etika, akhlak itu harus didahulukan dibanding
ittiba, mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini pernah terjadi? Pernah. Contoh ketika Abu Bakar itu diminta menjadi imam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah sedang sakit, maka Abu Bakar menolak. Kenapa menolak? Padahal itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Tapi Abu Bakar merasa berat hati. Kenapa? Karena adat. Ya mosok ada Rasulullah jadi makmum, Abu Bakar jadi imam, kan nggak masuk akal kan seperti itu. Meskipun Rasulullah sakit, tetap Rasulullah menjadi imam. Bahkan ketika terakhir Abu Bakar, karena Rasulullah tidak bisa ke masjid, Abu Bakar menjadi imam. Kemudian Rasulullah datang, Abu Bakar langsung mundur. Meskipun Rasulullah tetap meminta Abu Bakar menjadi imam, Abu Bakar nggak mau, tetap mundur. Rasulullah yang di dalam menjadi imam. Padahal perintah itu. Kenapa kok nggak dilakukan? Karena adab, etika itu harus didahulukan dibanding dengan perintah, ittiba. Contoh, ya seperti itu. Sama juga dengan kata-kata Sayyidina. Memang benar Rasulullah tidak menggunakan Sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? Baginda. Baginda Rasulullah SAW. Memang Rasulullah tidak menggunakan kata Sayyidina, tetapi sebagai etika kita menggunakan kata Sayyidina. Ketika Rasul tidak menggunakan Sayyidina itu dikarenakan ketawaduan Rasulullah SAW. Istilahnya itu mosok iyo waktu sholat Rasul sendiri memanggil dirinya sendiri dengan Sayyidina, dengan baginda. Nah ini kan enggak istilahnya. Karena Rasulullah itu orangnya sangat tawadhu. Maka ketika sholat ya beliau tidak menggunakan kata Sayyidina. Tetapi ketika di luar sholat terserahlah orang-orang akan menggunakan Sayyidina atau tidak. Nah, ini contoh. Jadi NU menggunakan kata Sayyidina ketika dalam sholat. Sementara Muhammadiyah ketika di dalam sholat tidak menggunakan kata Sayyidina. Dua-duanya menggunakan kaidah usul. Dua-duanya menggunakan dalil. Jadi dua-duanya silahkan. Yang berkeyakinan bahwasanya ketika hendak sholat menggunakan kata Sayyidina, silahkan. Di luar sholat, sudah muttafaq alaih. Ketika sholat mau tidak menggunakan Sayyidina juga, silahkan. Saya katakan lagi, dua-duanya menggunakan dalil, dan dua-duanya menggunakan kaidah usul fikih. Punya pijakan masing-masing. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan. Wa alihi wa sahbihi. Alihi itu keluarga. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahbihi dan sahabatnya. Siapakah sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang dimaksudkan dengan sahabat adalah siapapun yang pada masa Rasulullah SAW diutus, ia dalam kondisi berislam, masuk Islam, meninggal dalam kondisi Muslim, dan sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini sahabat. Meskipun orang itu Muslim, meskipun meninggalnya juga Muslim, meskipun sezaman Rasulullah SAW, kalau ia tidak sempat melihat Rasulullah SAW, maka ia tidak dikatakan sebagai sahabat. Maka syarat sahabat adalah mereka yang Muslim masuk Islam di masa Rasulullah SAW, meninggal juga dalam keadaan Muslim, dan sempat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sahabat. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya udul. Apa artinya udul? Semuanya dapat dipercaya. Baik mereka yang sampai terjadi fitnah kubro, terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah, antara Ali dan Aisyah di waktu perang Jamal dan lain sebagainya, semuanya dianggap udul. Artinya apa? Semua hadis yang dibawa oleh para sahabat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai hujjah ataupun argumen di dalam istinbatul ahkam, di dalam penggalian hukum fikih. Ini adalah paham ahli sunnah wal jamaah.
Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut paham Syiah, bahwasanya tidak semua sahabat itu udul. Jadi Syiah itu masih mengatakan ada sahabat yang bisa diterima, tetapi ada sahabat-sahabat yang hadisnya itu tertolak. Maka mereka sering menolak apa-apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Abu Bakar, oleh Umar, dan lain sebagainya. Tetapi menurut paham ahli sunnah semuanya harus diterima karena sahabat udul. Kalau menurut Syiah, sahabat itu harus ada diteliti. Yang bagaimana dulu? Belum tentu. Di Madinah itu kan juga banyak orang-orang munafik. Apakah orang-orang munafik itu mereka hidup di zaman Rasulullah? Mereka ngaku muslim, sholat di masjid, puasa ikut puasa, meninggal dalam keadaan bersahadat. Apakah mereka itu juga jadi sahabat? Kayak siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay seorang munafik yang luar biasa, sering dijuluki dengan Rasul Munafikin. Dedengkotnya orang munafik, kepalanya orang munafik. Itu Abdullah bin Ubay. Apakah kemudian dia itu sahabat? Tidak. Tapi dia itu adalah seorang munafik. Nah, sehingga hujahnya Syiah itu menggunakan ini, mereka kemudian memilah-milah sahabat sehingga tidak semua sahabat dikatakan sebagai orang yang udul. Nah, tetapi bagi paham Ahlussunnah semua sahabat itu udul. Berapakah jumlah sahabat? Itu sangat banyak. Jumlah sahabat itu sangat banyak. Menurut sebuah riwayat dikatakan ketika haji wada, haji terakhir, haji perpisahan, karena setelah haji wada tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu jumlahnya waktu itu 224.000. Nah, itu kan berarti sangat banyak. Wasahbihi wa hizbihi. Hizbihi itu siapa? Hizbihi itu artinya adalah yang mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, tabiin, dan juga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersolawat kita berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada alihi, kepada keluarganya, wasahbihi, kepada sahabatnya, wahizbihi, dan seluruh semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kurang dan lebih mohon maaf. Untuk bait keempat, alhamdulillah kita kelar. Minggu depan 2 minggu lagi, insya Allah kita akan lanjut ke bait yang kelima. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi dijelaskan bahwa, izin koreksi Ustadz, mungkin nanti kalau saya ada yang salah. Tadi dijelaskan bahwa barang siapa bersolawat sekali saja, maka Nabi akan memberikan 10 rahmat kepada yang membacanya, dan juga menghapus 10 keburukan dan diangkat 10 derajat. Nah, dijelaskan juga tadi yang saya garis bawahi, penggunaan Sayyidina pada sholat di Muhammadiyah itu mendahulukan dikarenakan mengedepankan perintah, sedangkan pada Nahdlatul Ulama mendahulukan adab. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya, mungkin langsung saja ke masuk sesi tanya jawab. Diperkenankan untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya, atau barangkali ingin bertanya lewat kolom chat diperbolehkan juga. Silakan untuk Bapak Ibu. Ini ada dari Mas Tommy, Pak Tommy Marsetio. Mungkin Pak Tommy bisa mengaktifkan mikrofonnya, Pak Tommy, bertanya langsung kepada Ustadz Wahyudi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya sama kayak di chat ya. Apa hukum menggunakan nama kunyah Rasulullah yakni Abul Qasim? Karena kalau nggak salah saya pernah baca ada hadis beliau melarang. Tapi saya dapati banyak ulama juga yang ternyata menggunakan nama Abul Qasim, seperti Imam At-Tabrani ya, Imam Ibnu Asakir juga itu kunyahnya Abul Qasim. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan.
Terima kasih. Jazakallah khair. Apa itu kunyah? Kunyah itu kalau seorang itu punya anak, katakanlah namanya Qasim, maka dia ayahnya menggunakan kata Abu Qasim. Atau kalau seorang ibu menggunakan kata Ummu Hani, setelah itu. Atau Ummu siapalah. Jadi Ummu Kulsum atau apalah kan. Jadi itu kunyah. Ya kalau anak dia namanya Qasim, ibunya, orang tuanya, bapaknya disebut Abu Qasim, ya nggak ada masalah. Itu namanya kunyah. Jadi karena dia punya anak, maka orang tuanya dikunyahkan atau dilakopkan atau disebutkan dengan nama anaknya. Itu tidak ada masalah. Kalau memang anak dia namanya Qasim, siapa ya silakan menggunakan nama Abu Qasim. Itu yang pertama. Yang kedua, atau dia sebenarnya bukan kunyah. Kalau hanya lakop atau gini, saya punya anak, saya kasih nama itu, nama anaknya namanya Abu Qasim, sehingga ketika dewasa namanya tetap Abu Qasim. Nah, ini bukan kunyah. Ini namanya nama. Yang nama dia seperti itu. Yang namanya kunyah itu kalau memang dia punya anak sehingga bapaknya disebut dengan Abu Qasim atau Abu Toha atau Abu Muhammad atau serah. Itu baru namanya kunyah. Karena punya anak. Kalau tidak, berarti bukan kunyah, tapi bisa jadi lakop, bisa jadi nisbat atau apalah, atau memang nama asli dia. Makanya saya tidak punya nama anak namanya Qasim, tetapi saya mengiklankan diri. Kalian kalau panggil saya saya Abu Qasim. Nah, itu bukan kunyah, itu namanya lakop. Ini kaidah bahasa Arab ya. Dikatakan kunyah kalau saya memang benar punya anak yang namanya Qasim, sehingga saya disebut sebagai Abu Qasim. Wallahu alam. Tapi prinsipnya silahkan kunyah Abu Qasim atau siapapun, karena itu yang menjadi hak dia, karena dia punya anak namanya Qasim, ya silahkan saja. Wallahu alam. Terima kasih Ustadz. Apakah Pak Tommy jelas penjelasannya? Jelas. Terima kasih Ustadz. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Ari. Dipersilakan untuk Pak Ari bertanya langsung, mengaktifkan mikrofonnya. Pak Ari? Atau mungkin yang lain? Oh ya, bisa. Silakan Ibu Mutia. Siapa ini? Saya mau tanya atau ada yang silakan lanjut? Ibu Mutia dulu. Pak Arinya belum ada respon. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa diaktifin dulu Pak Ari untuk audionya, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ingin tanya, tadi kan ada penjelasan Ustaz bahwa yang baca Sayyidina dalam sholat dan ada yang tidak. Tadi dikatakan bahwa masing-masing punya dalil Ustaz, dan boleh silakan. Kalau Islam kita katakan bahwa masing-masing punya dalil, terus silahkan nanti malah gimana ya Ustaz? Saya nggak bisa bahasakan. Bisa nggak Ustaz dijelaskan yang mana yang benar sesuai dengan
sunnah Nabi. Karena setahu saya memang Rasulullah tidak melafazkan itu di dalam sholat, Ustaz. Baik. Jadi semua ulama ketika beristihad itu mempunyai piranti, mempunyai sarana, mempunyai metodologi istihad. Metodologi istihad yang diletakkan oleh para ulama namanya ilmu usulul fiqh. Usul fikih ini menjadi upaya atau menjadi standar para ulama sehingga ketika mereka itu beristihad, hasil daripada istihad itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Belakangan kita sering sekali kita itu mendapatkan apa istilahnya seliuran ataupun mendapatkan meme ataupun mendapatkan apa istilahnya pendapat yang mengatakan ini loh yang sesuai sunnah, ini loh yang sesuai sunnah, seakan-akan yang lain itu tidak sesuai sunnah. Padahal di dalam kajian usul fikih tidak seperti itu. Di dalam usul fikih itu ada namanya ar-rajih wal marjuh. Apa yang disebut rajih? Rajih adalah ketika ada dua pendapat, kemudian dikaji oleh para ulama, dua pendapat ini dua-duanya punya dalil dan punya cara dalam beristidlal. Apa itu dalil, apa istidlal? Karena kadang juga di masalah sering dikit-dikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Seakan-akan dalil itu cuma Quran Sunnah, padahal di dalam usul fikih dalil itu sangat banyak. Karena arti dalil itu sungguhnya adalah petunjuk jalan. Ketika saya orang Jawa Tengah ingin ke Jakarta, petunjuk jalannya adalah jalan yang menuju Jakarta. Bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, itu namanya dalil atau petunjuk. Oke, jadi para ulama itu meletakkan metodologi untuk mengetahui mana yang sesuai. Ada namanya ar-rajih wal marjuh. Rajih itu adalah pendapat yang kuat, sementara marjuh adalah pendapat yang lemah. Ketika ulama itu mempunyai metodologi rajih dan marjuh, itu kadang standarnya beda-beda. Maka di dalam Islam itu banyak mazhab, karena setiap mazhab itu punya metodologi sendiri-sendiri dan punya standar kajian ilmiah sendiri-sendiri. Mazhab itu banyak. Kalau di dalam fikih itu yang sekarang umum itu ada 4 yang di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah kita di Al-Azhar kita diajarkan 8 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya kan 4. Ditambah lagi Zaidi, Ja'fari, Ibadi, Zohiri. Dan setiap ulama itu punya metodologi istihad. Dan standarnya kadang beda-beda. Yang digunakan oleh Syafi'i berbeda dengan Hanafi, berbeda dengan Hambali, berbeda dan macam-macam. Sehingga hasilnya pun macam-macam. Seumpama terkait dengan kunut. Imam Syafi'i kan menggunakan kunut. Maliki juga pakai kunut, tetapi kunutnya Maliki sebelum rukuk dan diem. Terus mana yang lebih sesuai dan sunnah? Dua-duanya sesuai sunnah. Dua-duanya diperintahkan, ada contohnya di Rasulullah SAW. Hanya menurut mazhab Syafi'i, kunut itu ya setelah rukuk dan tangan diangkat seperti ini. Beda dengan Maliki. Nah ini kan lain. Sama juga dengan kata Sayyidina ini. Menurut sebagian ulama, ya kita menggunakan kata Sayyidina ketika di dalam sholat karena sebagai adab. Meskipun Rasulullah tidak mencontohkan, tetapi itu tawaduknya Rasul. Karena di dalam kasus itu seringkali Rasulullah tidak memerintahkan sesuatu dan atau Rasulullah memerintahkan sesuatu dan dilanggar oleh sahabat. Apakah ketika sahabat melanggar itu sahabat tidak sesuai sunnah? Apakah ketika Abu Bakar menolak untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW berarti Abu Bakar ingkar sunnah? Berarti Abu Bakar itu menentang Rasulullah? Tidak, bukan menentang, tetapi sebagai ta'adduban, sebagai etika. Masa iya saya menjadi imam, makmumnya Rasul? Kan seperti itu pikirannya Abu Bakar. Bukan berarti menentang. Nah, sama ketika kita menggunakan atau ketika teman-teman kita di Nahdlatul Ulama lah misalnya menggunakan kata Sayyidina, bukan berarti mereka itu menentang Rasulullah, bukan, tetapi ta'adduban sebagai etika. Masa langsung mengatakan istilahnya itu
semoga Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad. Kan agak gimana? Kadang kita kepada orang tua yang kepada orang yang lebih tua aja kadang kita panggil Mas, panggil panggil Abang, nggak langsung panggil nama kan? Kalau kita langsung panggil nama kan kadang dianggap nggak sopan. Apalagi ini dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka yang menggunakan kata Sayyidina pun bukan tanpa dalil, bukan berarti mereka itu salah, bukan berarti mereka itu tidak sesuai sunnah. Semua sesuai sunnah, tetapi mana yang lebih kuat? Menurut Muhammadiyah, yang lebih kuat tidak menggunakan Sayyidina di dalam sholat. Metodologi yang digunakan atau kaidah usul yang digunakan al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Prinsip di dalam ibadah itu adalah ta'abbud dan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Udah, kalau Rasulullah nggak nyontohin nggak usah. Itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Kaidahnya ini. Tetapi bagi NU nggak seperti itu. Memang benar kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi masa iya kepada Nabi Muhammad kita langsung bilangnya semoga Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad. Kepada orang yang lebih tua aja kita panggilnya kita panggilnya Mas, kita panggilnya Mbak, kita panggilnya itu Bunda, kita panggilnya yang sopan gitu kan. Ya kita panggillah kepada junjungan kita Sayyidina. Nah ini loh. Jadi kaidah yang digunakan al-adabu muqaddamun alal ittiba. Ini kaidah usul. Al-adabu muqaddamun alal ittiba. Jadi etika, sopan santun itu harus didahulukan dibanding ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan persis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya sama-sama sesuai dengan sunnah. Hanya menurut Muhammadiyah yang tidak menggunakan Sayyidina dalam sholat itu menggunakan kaidah kalau ibadah itu harus ikut apa adanya. Sementara kalau menurut NU menggunakan Sayyidina karena sebagai sopan santun, sebagai ta'aduban, etika kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dua-duanya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Apa Ustaz? Silakan. Bukankah di dalam sholat itu Ustaz kita tidak bisa mengubah-ubah? Ini yang saya pertanyakan. Apa Ustaz, saya memang enggak paham, tetapi yang saya yakini bahwa kalau sholat baik dalam gerakan baik dari ucapan itu tidak bisa diubah Ustaz. Jadi dulu itu pernah Rasulullah SAW ruku, ya kan, sami Allahu liman hamidah. Ada jamaah yang teriak, Rabbana walakal hamd. Rasulullah belum ngajarin ini nih. Setelah salam, Rasulullah langsung menghadap ke makmum. Tadi siapa yang teriak yang Rabbana walakal hamd? Jamaah ini, si jamaah ini ngerasa, wah ini pasti salah ini. Salah saya ternyata ini. Mau ditegur ini. Udah ketakutan tadi, nggak mau ngacung. Tadi siapa yang bilang Rabbana walakal hamd? Diam semua. Ketakutan sahabat ya. Tadi saya melihat sekian puluh malaikat mendoakan sama orang itu. Siapa tadi yang ngomong? Baru berani ngacung, saya katanya. Setelah Rasulullah mengatakan, tadi sekian malaikat mendoakan. Oh, jadi dia bukan berkreasi ya, tetapi karena zaman Rasul kan sesuatu yang menjadi persetujuan Rasul itu menjadi sunnah takririyah istilahnya itu. Sunnah takririyah dan itu dibolehkan. Artinya meskipun di dalam sholat kita nggak boleh berkreasi dalam ibadah, itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Tetapi dengan menambah kata Sayyidina itu sama sekali tidak merubah substansi daripada sholat, tidak dianggap menambah-nambahi apapun di dalam sholat, tidak dianggap menambah-nambahi sedikit pun, karena sekedar sebagai etika kita kepada Rasulullah SAW. Kecuali kita nambah rakaat subuh menjadi 4 rakaat, subuh menjadi 3 rakaat, ini kita sudah menambah, ini namanya bid'ah. Adapun kata Sayyidina itu bukan bid'ah, dan itu ulama banyak sekali memberikan taklik, komentar, bahasan, kajian sangat banyak. Ini masuk ranah ikhtilaful ulama. Jadi harus dibedakan
mana itu bid'ah, dan mana yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau dia itu tidak ada dalil sama sekali dan dia membuat perkara baru dalam agama, ini namanya bid'ah. Tetapi selama ada dalil, selama ada sesuatu yang bisa dijadikan sandaran, maka ini masih perkara khilafiyah, sama kayak kunut, sama kayak usolli, sama kayak macam-macam lah. Itu termasuk perkara khilafiyah yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, yaitu terkait dengan perkara yang rajih kuat atau marjuh lemah. Saya katakan Muhammadiyah tidak menggunakan kata Sayyidina karena melihat ibadah itu tidak boleh ditambahi sedikit pun. Sementara NU menggunakan kata Sayyidina karena itu sebagai etika, dan kata Sayyidina itu tidak merusak, seluruh ulama sepakat ini. Seluruh ulama sepakat tidak merusak sahnya sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan kepada Ustadz? Assalamualaikum. Oh, baik. Lanjut ke Pak Ari tadi yang lebih dulu angkat tangan. Monggo Pak Ari bisa tanya pertanyaan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat manfaat dan memberikan wawasan bagi saya. Gini Ustadz, tadi disebutkan bahwasanya Ahmadiyah itu adalah aliran yang sesat, menyesatkan. Tapi kenapa selama ini dan memang sudah lama itu pendidikan formal Ahmadiyah itu masih berjalan dan tetap aktif seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seolah-olah itu Islam itu secara internal itu malah mempunyai permasalahan? Artinya gini, saling memberikan pembenaran diri, saling memberikan koreksi terhadap yang lain, yang sesama Islam. Padahal itu sesama kita gitu loh. Jadi ada yang lebih, menurut bagaimana dengan permasalahan yang eksternal. Saya jadi gini. Saya pernah ikut kajian misalkan di Nahdlatul Ulama, ya, terus pengajian di Muhammadiyah. Tapi saya sendiri itu justru malah kadang sedih ketika saya itu harus mendengar si A itu enggak ini artinya memberikan saling mengkafirkan atau apa, itu saya merasa sedih. Ya, mohon penjelasannya seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya sebelum masuk ke jawaban, tadi ada yang menemukan kata Sayyidina di HPT halaman 12 dan saya cek juga ketemu nih. Tadi di halaman HPT bab 5 dikatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu alhamdulillahil mubtidil awalim wal mu'id al arwah ilal adsam yaumal qiyamah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Nah, ini. Jadi di HPT di Muqaddimah halaman 12. Terima kasih yang sudah mengingatkan tadi. Di halaman 12 ada menggunakan kata sayyidina. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalul mursalin wa ala alihi ajma'in. Nah, ini yang jadi kalau di luar sholat semua sepakat sayyidina itu boleh. Di himpunan putusan tertib bab iman halaman 12 pun menggunakan kata sayyidina. Untuk jawaban yang tadi, Ahmadiyah masih eksis, itu bukan wewenang kita memang sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat hanya bisa saling mengingatkan kepada semua muslim bahwasanya Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan dan harus dijauhi ajarannya. Dijauhi ajarannya. Kalau orangnya ya kita tetap muamalah secara manusiawi lah. Kalau memang ada di sekitar kita ada Ahmadiyah. Tetapi ajarannya dijauhi karena itu sesat, menyesatkan. Yang berhak melarang itu pemerintah. Kita tidak bisa. Selama pemerintah tidak melarang ya gimana lagi, kecuali mungkin nanti ada fatwa-fatwa ataupun
anjuran dari MUI untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah kalau didengar oleh pemerintah, ya kan? Kalau didengar. Jadi memang kita tidak punya wewenang itu. Yang kedua, terkait dengan perselisihan umat Islam ini seringkali memang banyak hal yang menyebabkan umat Islam itu kadang terpecah belah. Di antaranya adalah pemahaman umat Islam terkait dengan pemahaman keislaman yang kadang masih dangkal, tetapi dia semangat berislam. Ini yang kadang masalah. Semangat berislamnya bagus, alhamdulillah, kita bersyukurlah. Tetapi dengan pemahaman Islam yang masih dangkal, dia merasa dirinya paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Sehingga kadang sulit membedakan mana itu persoalan pokok, mana itu persoalan furu'. Satu. Yang kedua, persoalan furu' itu, mana yang ia itu ranah khilafiyah, mana yang ia itu ranah bid'ah atau bukan bid'ah. Nah, ini akhirnya semuanya digebiah-uyahkan bahwa semua yang tidak sesuai dengan dirinya dengan hadis dianggap bid'ah. Padahal belum tentu. Bisa jadi di dalam suatu persoalan sama-sama menggunakan satu hadis, tapi bisa ijtihadnya beda. Bukan hanya hadis, sama-sama menggunakan Quran. Ayatnya sama, tapi ijtihadnya pun bisa beda. Contoh, di dalam ayat wudu, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu, maka basuhlah kepalamu. Ya, basuhlah kepala, ya kan? Semua mazhab ketika berargumen tentang wajibnya membasuh kepala itu menggunakan dalil ini. Tetapi para ulama menjadi berbeda pendapat gara-gara huruf ba, wamsau bi, ru'usikum ba, gara-gara huruf ba ini. Karena ketika kita belajar bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan dikiaskan bahasa Indonesia dan bahasa Arab, berbeda. Bahasa Arab itu banyak makna. Kata ba'di itu artinya dalam bahasa Arab itu bisa macam-macam. Bisa ba itu artinya seluruh, namanya al-iltisaq. Wamsahu bi ru'usikum, maksudnya wamsahu bi jami'i ru'usikum, maka basuhlah seluruh kepalamu. Seluruh. Jadi itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Tetapi kata ba ini bisa jadi litab'id. Artinya apa? Sebagian itu menurut mazhab Syafi'i, selama rambut ini sudah basah meskipun 3 helai, sholatnya sudah sah. Loh, dua-duanya menggunakan ayat yang sama. Tapi di dalam ijtihadnya bisa berbeda. Satu melihat bahwa ketika wudhu itu harus seluruh kepala, satu lagi cukup sebagian kecil saja dari rambut. Bahkan 3 helai rambut pun kalau basah sudah sah. Ini kan beda banget. Tapi kalau orang yang tidak paham akan mengatakan, oh itu menyelisih sunnah. Kenapa? Karena membasuhnya hanya sebagian rambut saja. Padahal mestinya seluruh rambut. Nah ini kan dianggap menyelisihi sunnah. Padahal tidak menyelisih sunnah. Gitu. Contoh lain, yang baru beberapa hari saya lihat di grup WhatsApp dan pernah saya sampaikan juga di pengajian minggu lalu. Dia mengatakan sebuah kesalahan, kata dia. Sebuah kesalahan ketika orang menikahi perempuan yang sudah hamil, maka dia tidak dianggap berzina. Orang yang menikahi wanita hamil dianggap berzina, menyelisih sunnah. Aneh. Ini di dalam fikih itu terjadi khilaf, perbedaan pendapat yang luar biasa. Banyak sekali perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i dan pengadilan agama di Indonesia, karena pengadilan agama juga banyak mengadopsi mazhab Syafi'i, itu membolehkan laki-laki menikah dengan wanita yang hamil. Dan status anaknya nisbatnya kepada ayah yang menikahi. Tapi menurut mazhab Hambali tidak boleh. Jadi yang mengatakan tidak boleh tadi itu mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Makanya para ulama itu sering mengatakan siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sesungguhnya dia belum mencium ilmu fikih.
karena belum tahu perbedaannya gimana, ini gimana. Bahkan kadang sesama mazhab Syafi'i pun terkadang ada beberapa perbedaan antara Imam Rafi'i katakanlah dengan Imam An-Nawawi dan lain sebagainya. Fikih itu sangat luas. Kenapa bisa berbeda? Ulama itu berbeda karena beberapa hal. Satu, perbedaan di dalam namanya beristidlal. Bukan dalil, tapi beristidlal. Istidlal itu apa? Dalilnya sama, cara memahami dalil berbeda. Cara memahami dalil. Kayak wamsau birusikum, dalilnya sama, tapi cara memahami dalil berbeda, akhirnya fikihnya berbeda. Itu cara memahami dalil istidlal. Yang kedua, cara mengambil dalil. Jadi yang satu menggunakan ini, kemudian yang lain menggunakan hadis lain, karena menurutnya hadis lain lebih kuat, dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ada sebuah hadis yang mengatakan, sholatlah. Jangan kalian sholat, la tusalluna ahadakum illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar, la tusalluna ahadakum al-asra, illa fi Bani Quraidah. Kecuali kalian sampai ke Bani Quraidah. Di tengah jalan itu udah adzan. Sahabat bingung ini gimana nih? Kita sholat di sini atau sholatnya di Bani Quraidah? Rasulullah kan mengatakan kita hanya boleh sholat asar di Bani Quraidah. Ini di jalan udah adzan asar nih. Para sahabat bingung, terpecah jadi dua. Ada yang enggak, maksud Rasul itu kita itu suruh ke Bani Quraidah yang cepat ke sana sehingga asar itu sudah di sana. Ada yang mengatakan enggak gitu, maksudnya itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kita enggak boleh sholat di sana dan sebagainya lah. Akhirnya terpecah menjadi dua. Ada yang sholat di jalan karena sudah asar, ada yang sholat di Bani Quraidah. Setelah itu selesai, mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu itu terjadi begini. Waktu Anda mengatakan begini. Yang sebenarnya yang salah itu siapa? Maka kata Rasulullah, Anda benar dan Anda benar. Loh, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kedua-duanya menggunakan dalil yang sama. Yang satu memahami, la tusolliyanna ahadakum al-asra. Kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Nah, yang satu memahami kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Yang satu memahami enggak gitu maksudnya, kita suruh cepet-cepet sampai ke Bani Quraidah. Kalau andai kata sudah asar di jalan, ya kita sholat ada di jalan, ya kan? Dalilnya sama, cara memahami dalil berbeda. Nah, ini pernah juga terjadi di zaman Rasulullah dan dua-duanya dibenarkan. Nah, bisa jadi perbedaan cara mengambil dalil, satu menggunakan ayat ini, satu ini. Bisa jadi dalil itu yang satu menganggap ini lemah, yang satu menganggap kuat. Seperti yang tadi saya samakan terkait Sayyidina. Sehingga, dan banyak lagi. Bisa jadi dalil itu menurut ulama ini nggak nyampe atau tidak mendapatkan dalil itu, sementara yang sini sudah mendapatkan dalil, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan untuk khilaf itu sangat besar. Maka pada zaman tabi'in itu fikih, itu ada kisaran 80 mazhab. Kalau sekarang ada 4, itu cuma dikit, cuma 4. Zaman dulu itu sampai kisaran 80-an. Selain 8 mazhab yang tadi saya sebutkan, masih ada namanya mazhab Auza'i, masih ada mazhab Tobari, masih ada Muzani, dan lain sebagainya. Banyak sekali mazhab. Ada namanya mazhab lain. Tapi sesama mereka, karena mereka itu para fuqaha, para orang yang berilmu, mereka toleran, saling menghormati. Jadi nggak ada masalah. Sesama saling diskusi nggak ada masalah. Ibnu Hambal itu murid daripada Imam Syafi'i. Berbeda, nggak ada masalah karena dua-duanya punya dalil dan sistem istidlal, punya rumusan usul fikih sendiri. Imam Syafi'i itu murid dari Imam Malik. Berbeda, nggak ada masalah. Imam Syafi'i itu pernah ingin belajar kepada Imam Lais di Mesir. Cuman sampai di Mesir, 1 hari sebelumnya Imam Lais meninggal dunia. Jadi nggak sempat ketemu. Berbeda, tapi dengan akhirnya ketemu murid-muridnya Imam Lais di Mesir. Biasa saja. Imam Syafi'i waktu di Baghdad ketemu dengan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf itu murid daripada Imam Abu Hanifah. Bahkan pertemanan antara Abu Yusuf dan Imam Syafi'i itu sangat dekat sekali. Kayak sahabat karib lah. Sampai waktu di Baghdad itu disewakan rumah, dikasih makan, macam-macam lah. Padahal secara madhab itu berbeda. Abu Hanifah dengan Syafi'i itu berbeda. Tapi biasa saja gitu loh. Karena mereka saling punya ilmu, saling menghormati. Tidak ada masalah. Persoalan yang terjadi sekarang adalah ketika ilmu kita, bekal keilmuan kita masih sedikit, tapi kita merasa bahwa ya pendapat kita itu paling benar. Sementara pendapat yang lain itu menyelisihi sunnah atau bertentangan dengan sunnah. Ini yang sering menjadi persoalan.
Jadi ranah-ranah usoli, tahlilan, apa itu besar-besarkan. Padahal ada hal lain yang sesungguhnya mutafaq alaih menjadi kesepakatan bersama umat Islam. Yang kedua, kita itu terkadang terpecah belah karena politik. Karena faktor politik, faktor kekuasaan akhirnya kacau. Seperti yang terjadi di Afghanistan antara partai yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa dan lain sebagainya. Setelah Uni Soviet hancur waktu itu, runtuh, kemudian tentara Soviet itu mundur dari Afghanistan, perang saudara berkepanjangan antara kelompok-kelompok faksi-faksi yang ada di Afghanistan. Sampai kemudian Taliban masuk pada waktu itu, kemudian Taliban bisa menguasai Afghanistan, sampai kemudian Amerika datang menghancurkan Taliban dan lain sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang muncul antar sesama umat Islam di Irak, di Afghanistan pada waktu itu adalah karena persoalan politik. Dan yang terjadi di dunia Islam saat ini di Timur Tengah seperti yang perang di Yaman, perang di Irak dan lain sebagainya itu adalah perebutan kekuasaan, perebutan tampuk kepemimpinan, persoalan politik. Dan memang kata Imam Asy'ari di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin beliau mengatakan bahwasanya persoalan pertama yang membuat umat Islam itu terpecah belah adalah persoalan politik, yaitu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi setelah itu umat Islam terpecah belah sampai kemudian terjadi perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya itu adalah persoalan politik. Sehingga Imam Asy'ari mengatakan perpecahan pertama umat Islam karena persoalan politik. Sama saja di Indonesia juga terkadang masalah-masalah politik ini yang kemudian menjadi besar dan memperuncing persoalan. Tetapi yang perlu kita cermati sesungguhnya adalah kita harus mengedepankan persatuan umat. Kalau ada perbedaan pendapat, ya kita selama itu masih bisa ditolerir, kita toleransi. Yang pengen tahlilan silahkan, yang bikin yasinan silahkan, yang enggak silahkan, karena semua punya dalil dan landasan sendiri-sendiri. Kita bersatu di dalam tubuh umat Islam untuk memajukan umat Islam. Karena sesungguhnya persoalan lain yang ada di kalangan umat Islam jauh lebih besar. Seperti halnya kemiskinan, buta huruf, dan lain sebagainya itu sangat besar. Itu yang harus sesungguhnya kita dahulukan untuk kita selesaikan dibanding kita menyalahkan saudara-saudara kita sama muslim dengan menganggap bahwa mereka itu ingkar sunnah, mereka itu ahli bid'ah, mereka itu kuburiyun, mereka itu pelaku syirik dan lain sebagainya. Padahal yang kita tuduhkan belum tentu kita merasa paling benar, paling sesuai dan sunnah dan lain sebagainya. Itu perlu kita hindari. Maka benar kata para ulama, siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih, sesungguhnya dia belum mencium bau ilmu fikih karena akibatnya dia akan menyalahkan yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Pak Halim terlebih dahulu bertanya, kemudian Pak Nunu, dan baru dijawab oleh Ustaz Wahyudi. Kepada Pak Halim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Halim. Iya. Pak Ustadz mau nanya nih, Pak Ustadz berkaitan dengan sholawat ya. Mungkin di luar tema ya. Saya kan dulu pernah minta amalan lah sama kakek saya. Kebetulan kakek saya kan kiai di kampung itu. Saya minta amalan ijazah lah, keilmuan gitu. Dia kasih ke saya itu sholawat 1000. Jadi satu hari itu 1000 baca sholawat. Itu satu ya. Terus yang kedua, saya pernah tuh naik ojek ya. Tukang ojek pernah menasihatin saya, Pak, kalau pengen rezekinya bagus, banyak-banyak baca sholawat Pak gitu. Oh gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga pertanyaan saya adalah kalau ilmunya sholawat kan hari Jumat harus perbanyak sholawat kan ya. Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira menurut Pak Ustadz itu zaman dulu sahabat-sahabat Nabi membaca banyak sholawat itu di waktu kapan tuh Pak Ustadz? Apakah habis sholat, apakah mau tidur, atau pas lagi kita berkegiatan terus di hati kita baca sholawat? Itu aja sih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Pak
Ini Allah anugerah Subhanahu wa bisa taala langsung berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Kamu perbanyaklah berzikir, banyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Baca tasbihlah sebanyak-banyaknya, pagi dan petang dan kapan saja. Zikir itu itu banyak macam. Zikir itu banyak macam. Bisa zikir itu membaca Al-Qur'an, itu zikir. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu zikir. Itu semua zikir. Termasuk membaca sholawat Nabi, itu namanya zikir. Al-Quran jelas perintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, kapan saja, bukrota wasilah, baik waktu pagi maupun waktu petang. Jadi membaca sholawat ini yang bagian dari zikir ini terserah kapan saja, bebas. Memang tidak disebutkan kapan para sahabat dulu itu atau Rasulullah memerintahkan kalian baik sholat itu setelah sholat saja, itu nggak ada. Tapi perbanyak kapan saja, itu yang pertama. Yang kedua, amal-amalan. Ketika Anda mengatakan supaya baik rezeki, maka inilah kasih amalan ini baca istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alun anhara. Kalau ingin banyak rezeki, maka banyaklah kamu membaca istighfar seumpama. Ini ada contoh. Jadi ini namanya tawasul. Tawasul itu kita berdoa dengan perantara. Perantara itu macam-macam. Perantara itu bisa dengan membaca istighfar. Kayak tadi dikatakan di dalam Al-Quran surat Nuh tadi, wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Bukan hanya dosa yang diampuni, kita juga akan diberikan banyak rezeki. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Langitnya akan hujan banyak, kemudian kita akan dikasih banyak harta, ya kan? Kemudian taman-taman atau pertanian kita akan melimpah, itu karena banyak membaca istighfar. Ini namanya tawasul dengan baca istighfar. Bisa juga tawasul dengan baca tasbih supaya kita selamat. Contohnya Nabi Yunus, ketika ia itu masuk ke perut ikan tapi selamat. Kenapa? Karena dia sering membaca tasbih. Laula inna minal muslimin lala bitati ila yaumin yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus itu bukan orang yang sering baca tasbih, tentu dia itu akan tinggal di perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Artinya apa? Tentu dia akan mati. Ini namanya tawasul dengan membaca tasbih supaya kita selamat. Anda tawasul dengan membaca sholawat supaya dapat rezeki banyak. Saya membaca sholawat sehari 1000 Saya membaca sholawat Nabi sehari 100 Silahkan, tidak ada masalah, boleh. Dalilnya tadi yang saya sebutkan, bertawasul dengan baca istighfar untuk banyak rezeki, untuk banyak anak, itu ada di dalam surat Nuh. Baca tasbih supaya kita selamat seperti Nabi Yunus, sehingga ketika dia dimakan ikan dia bisa selamat. Andai kata Anda ingin bertawasul menggunakan sholawat, terserah, itu boleh, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menggunakan tawasul, bukan tawasul namanya, menyalahgunakan zikir-zikir tadi untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat. Misal, saya membaca sholawat 100 kali biar saya sakti, biar saya itu kebal. Nah, ini salah. Ini tidak sesuai dengan hukum syariat. Bisa jadi dia akan kebal, tetapi kekebalan itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari bantuan jin ke dalam dirinya. Dan ketika jin itu sudah ada dalam diri, dia itu akan macam-macam, tingkahnya kadang aneh-aneh. Bahkan ketika dia baca surat itu syaratnya harus poso mutih lah, harus menggunakan inilah, harus macam-macam lah, supaya nanti dia bisa kebal. Mungkin dia harus membaca ini tasbih sekian ribu kali dalam kondisi setelah ini. Nanti setelah itu dianjurkan dengan poso mutih 40 hari. Nah, ini salah. Salah. Ini menyalahgunakan zikir, menyalahgunakan sholawat untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Apa yang dia dapatkan, kesaktian itu sesungguhnya bantuan jin. Itu kalau di ruqyah biasanya jinnya bereaksi meskipun dia menggunakan zikir, meskipun dia menggunakan Al-Quran. Karena di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-ibrah bima'aniha
La bima baniha, yang namanya inti manusia itu sesungguhnya apa yang ada diniatkan, bukan apa yang dilafalkan. Lafalnya benar sholawat, lafalnya benar dzikir tasbih, lafalnya benar membaca Quran, tetapi niatnya salah semuanya. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung dari niat. Maka ulama usul mengatakan kaidah lain. Al usul bima qasidiha, atau al usul benar. Al usul bima qasidiha, sesuatu tergantung dengan maksud tujuannya, maksud hatinya. Kaidah yang lain dikatakan al-ibrah bima aniha tadi, bima aniha la bil al-fatihah. Jadi yang penting itu adalah apa yang ada dalam hati, bukan apa yang ada dalam ucapan. Sehingga ketika hatinya salah, semuanya menjadi bubrah, menjadi salah. Contoh di dalam hukum fikih. Contoh dalam hukum fikih supaya lebih mudah. Seorang yang celat dia ngomongnya itu atau bisu pak gitu kan. Ketika akad nikah, itu kan dia tidak bisa mengatakan saya nikahkan anak saya, kan kemudian dia akan mengatakan saya nikahkan anak saya dengan mahar 100.000 kontan, kemudian dijawab saya terima nikahnya. Dia nggak bisa, dua-duanya bisu, tapi semua paham itu nikahnya sah. Ketika dia sholat pun baca fatihahnya cuma doang, sholatnya sah. Karena inti itu bukan di mulut, tapi apa yang ada di dalam hati. Ibrahnya itu dalam hati itu. Al-umuru bima qasidiha. Al-umuru bima qasidiha. Perkara itu tergantung apa yang ada dalam hatinya. Zikir, sholawat, baca Quran. Kalau niatnya untuk mencari kesaktian, maka salah. Baca 1000 kali, 100 kali, 100.000 kali, dengan poso mutih, dengan macam-macam, salah. Tidak dapat diterima oleh hukum syariat, dan itu harus dihindari. Tetapi kalau tawasul biasa, saya baca ini biasa dapat rezeki, saya baca ini biar itu boleh. Ini harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Karena waktunya sudah habis untuk kajian pada hari ini, mohon maaf kepada penanya yang belum bisa bertanya pada hari ini, mungkin bisa bertanya pada kajian-kajian yang akan datang lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kajian pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melihat rekaman kajian kami pada episode-episode sebelumnya, bisa mensubscribe dan juga memfollow akun media sosial kami di YouTube, FKM Stanmu, dan juga di Instagram di @stanmu.id, yang linknya sudah tertara pada kolom komentar tersebut. Nah, saya selaku panitia yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dipimpin doa penutup kepada Ustadz Wahidi, dipersilakan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang, atau bisa dipertanyakan di grup WhatsApp Tanya Jawab Agama, atau grup WhatsApp Al-Muflihun, atau bisa juga download melalui Play Store Tanya Jawab Agama. Nah, nanti bisa ditanyakan di sana. Jadi bisa banyaklah kanal-kanal kita yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk dialog keilmuan. Yang pertama. Yang kedua, untuk secara usul fikih, karena tadi ada yang menanya di zaman Rasulullah ada usul fikih apa enggak, insya Allah nanti akan saya share tentang audio saya tentang sejarah usul fikih, akan saya share di grup Tanya Jawab Agama dan grup Al-Muflihun. Mudah-mudahan yang belum mengetahui terkait dengan apa itu usul fikih dan bagaimana sejarahnya, itu bisa mendengarkan audio saya. Yang ketiga,
terkait dengan secara usul fikih juga sungguhnya juga sudah saya tuliskan panjang lebar di dalam buku saya Ijtihad Semantik dalam Usul Fikih, dan buku saya Ijtihad Maqasidi dalam Usul Fikih 3 jilid. Ya, kalau Ijtihad Semantik itu 1 jilid, Ijtihad Maqasidi 3 jilid. Juga saya sebutkan di dalam buku saya Islam menjawab menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih 2 jilid. Jadi ada di sana terkait dengan perkembangan usul fikih kontemporer dan lain sebagainya. Jadi ada berapa buku? 3 buku. Ijtihad Semantik dalam Usul Fikih 1 jilid, Ijtihad Maqasidi dalam Usul Fikih 3 jilid, Islam menjawab menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih 2 jilid. Kalau buku software buku cetaknya bisa dibeli di rekan saya ada di Jogja, bisa WA saya nanti. Kalau ingin soft copy-nya insya Allah bisa kita berikan karena sudah saya sebarkan secara gratis PDF-nya. Untuk selanjutnya bisa juga dibuka di website kami www.almuflihun.com www.almuflihun.com. Insya Allah tujuannya juga banyak terkait dengan sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.